Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karuniakan kepada kami roh pengertian dan masukkan dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan jalan yang harus kami lalui. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Kitab Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di sini. Saudara, firman Tuhan hari ini mengenai penciptaan manusia. Saudara dan saya kerap kali bertanya, dan selalu masalah manusia itu tidak keluar dari masalahnya apa? Ingin menanggulangi masalahnya di dalam kehidupan ini. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Sebab apalagi zaman sekarang. Tapi kalau saudara itu mengenal akan firman, Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh. Karena Tuhan berkata apa? Aku gurumu, aku Tuhanmu, aku mengajar kamu supaya kamu mengikuti apa yang aku lakukan. Sebab dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia supaya memberi contoh saudara dan saya. Tapi kerap kali kita lupa. Lupa apa? Lupa diri, saudara. Bukan Tuhan yang kita buat contoh, tapi kita minta kita yang ngatur Tuhan. Nah ini kesalahan ini yang membuat orang Kristen itu fatal, saudara. Sehingga tidak pernah tumbuh. Sebab apa, saudara? Sebab kalau Tuhan itu sudah sayang sama saudara, pasti saudara diajar. Tidak pernah kamu dibiarkan. Maka dari itu kalau justru saudara dan saya itu diajar, itu baik karena kasih. Tapi saudara tidak mau diajar, maunya apa? Enak terus. Kalau enak terus itu nanti nimbun malapetaka. Mesti bakalnya masuk neraka. Enak bayar dulu enaknya, tapi nanti masuk neraka, atau bayar dulu tidak enaknya, nanti masuk surga. Enak yang mana? Tapi saudara pilih apa? Enak di sini, enak di sana. Kepengennya gitu tak? Kalau kepengen gitu tuh ngatur Tuhan lagi enggak? Bolak-balik kepengenmu gitu sih. Ya enggak bakal selesai-selesai. Maka dari itu saudara, kita belajar. Saudara dan saya diciptakan Allah. Itu menurut gambar dan rupa Dia. Sifat Dia. Dan pada waktu saudara dan saya diciptakan, Allah mempunyai bayangan bahwa semuanya pasti
mempunyai watak perangai sifat seperti dia. Tapi kenyataan setelah diberikan kuasa, setan ini membujuk manusia. Sehingga akhirnya kuasa itu diambil alih sama setan. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka watake Tuhan dipengaruhi oleh watak setan. Sehingga akhirnya banyak watake Tuhan atau banyak watake setan? Banyak wataknya setan, saudara. Kenapa? Karena watak setan itu menyenangkan daging. Watak Tuhan menyenangkan roh. Maka dari itu lalu berubah. Setelah Tuhan melihat, waduh manusia kayak gini. Saudara pernah baca? Allah menyesal buat manusia. Pernah baca enggak? Baca toh? Di Kejadian ada. Allah menyesal buat saudara sama saya. Karena apa? Seperti saudara. Saudara coba, kalau saudara itu tahu bahwa anakmu nanti jadi perampok, pembunuh, kamu mau bikin anak enggak? Ayo jujur. Kalau kamu sudah dikasih tahu anakmu nanti jadi perampok, kamu mau bikin anak enggak? Enggak ada yang mau, pasti enggak mau. Kenapa Allah menyesal? Karena Allah pikir, mestinya kalau dia yang menciptakan watak rupanya semua ya harusnya punya watak dia dong, betul enggak? Tapi ternyata gampang dipengaruhi setan, punya watake setan. Nah, setelah itu Allah membuat peraturan-peraturan. Hukum Taurat maksudnya itu supaya manusia ini dituntun balik. Saudara jangan kira kalau hukum Taurat itu cuma punyanya orang Israel. Nah, setiap bangsa Tuhan memberikan hukum. Orang Chinese punya kitab Gongchu enggak? Punya ada? Saudara kalau coba baca, Gongchu itu lahirnya sama Kristus dulu mana? Dulu Gongchu. Di dalam kitab Gongchu itu Tauratnya orang Cina. Orang Jawa punya kitab enggak? Punya Taurat enggak? Punya apa? Orang Jawa itu punya Joyoboyo. Jadi saudara, Allah itu adil, saudara. Tidak cuma bangsa Israel dikasih Taurat, yang lain tidak. Semua diberi. Dan semua ada nabinya tidak. Kalau Israel punya Nabi Musa, orang Median punya Nabi Beliam, orang Chinese punya Nabi siapa? Gongchu. Loh, orang Jawa punya nabi enggak? Punya. Nabinya orang Jawa juga ada. Ya yang bikin Joyoboyo. Saudara, makanya di dalam kitab-kitab itu selalu ada jalan keluarnya. Joyoboyo bilang apa? Jalan ke surga itu sempit. Seperti rambut dibelah 7 loh, pinter loh, ngerti loh ya. Cocok deh anak Alkitab enggak? Cocok, semua sama saudara. Karena Allah itu di dalam Yohanes 3:16 bilang apa? Allah mengasihi isi dunia. Enggak cuma orang Israel, enggak cuma orang Kristen. Enggak, isi dunia. Diberikan peraturan-peraturan itu supaya manusia menggenapi. Tapi kenyataan diberikan peraturan, manusia tidak bisa genapi, saudara. Lalu Allah melihat, wah tidak ada jalan lain. Harus dirinya berkorban. Harus dirinya menjelma menjadi manusia.
dan bisa menggenapi Taurat. Kalau dia ternyata di dalam perjanjian baru itu Tuhan Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, maka Yesus lahirnya di Israel, namanya Yesus. Coba orang Jawa yang dipilih. Yesus mesti ngenepi apa? Joyoboyo. Bener? Nah, namanya siapa? Selamat pasti. Loh ya toh? Loh, mesti gitu. Lah kalau di Cina piye? Mesti dia ngenepi kitabe Gongcu. Namanya siapa? Peng An. Loh, mas, mesti gitu, saudara. Wong Allah itu Allah yang luar biasa. Ini pernah saya tanyakan, saudara, sama Tuhan. Saya itu terus terang enggak pernah sekolah teologi, itu enggak pernah. Sebab saya mau diundang ke Amerika sekolah teologi jadi dokter, Tuhan bilang tidak. Saya ketemu Tuhan sendiri, jangan bilang kalau tidak itu terus cuma dengar suara perasaan, enggak. Saya doa puasa, saya tanya Tuhan, aku dipanggil ke Amerika, bagaimana ini? Berangkat enggak? Aku kepengen berangkat, aku terus terang kepengen berangkat. Kan kalau jadi dokter kan lebih dihargai daripada enggak punya apa-apa. Loh ini terus terang, betul enggak? Ya toh, pendeta-pendeta sekarang aja beli dokter. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, kamu mau dihargai manusia atau dia menghargai aku? Yang ya sudah, jangan pergi. Saya tidak tahu saudara, kalau saya tidak boleh pergi itu karena apa? Karena Tuhan itu sayang saya. Sebab saya itu tidak tahu dulunya kalau punya kelemahan. Kelemahan apa? Kalau saya itu lihat mata biru, itu kayak orang dihipnotis. Jadi Tuhan tuh lebih tahu. Jadi Tuhan bilang kalau kamu ke Amerika, kamu tidak bisa menjadi hambaku. Rusak. Taunya baru belakangan. Tuhan, saya bilang, kenapa sih Tuhan? Nanti kamu tahu, satu saat saya ketemu orang matanya biru. Loh kok aneh Tuhan? Ini kok luar biasa kok nyedot. Nah ya itu kelemahanmu. Nah saudara kita itu kerap kali tidak menyadari kelemahan kita sendiri. Sebab belum muncul, betul tak? Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu nanti atur. Luar biasa. Nah, tetapi di samping itu, saudara itu harus menyadari, yang mbok turuti itu Tuhan atau karepmu dewek? Tuhan. Tapi kerap kali galihnya Tuhan, tapi karepe dewek. Makanya orang Kristen banyak yang tidak dapat apa-apa. Maka dari itu belajar dari firman Tuhan. Allah melihat bahwa manusia tidak bisa menggenapi Taurat. Allah memilih bangsa mana? Dia pilih bangsa Israel. Terus Allah mesti menjelma menjadi manusia. Di Israel. Dan dia harus menggenapi. Setelah dia menggenapi, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kalau sudah begitu, saudara dan saya harusnya sadar. Kalau saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, saudara harus sadar. Sadarnya apa? Baca Alkitab supaya saudara ngerti Yesus itu melakukan apa. Lah kita selama di dunia, lah kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Pasti kamu akan mengalami seperti Yesus. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bilang apa? Jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja kamu diberi. Dan janji Tuhan itu tidak omong kosong saudara, saya ngalami semuanya. Makanya saya bilang, sebetulnya orang Kristen itu luar biasa. Tapi ruginya tidak ngalami karena apa? Ya karepe dewek itu tadi. Karena apa? Suruh baca Alkitab saja repot. Kalau suruh baca Alkitab, ngantuk. Nah, piye coba? Nah, memang saudara, kalau saudara baca Alkitab tuh selalu mesti ngantuk. Kenapa? Karena yang bikin ngantuk siapa? Setan, iblis.
Sebab dia tahu, dia itu saudara, iblis itu paling takut akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara itu tahu firman Tuhan banyak, dia takut karena apa? Kamu punya kuasa. Karena di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus lihat, perhatiin. Kalau dicobai setan, dia tidak pernah bilang, setan pergi, tidak pernah tahu. Dia ngusir setan kalau orang itu dirasuk. Tapi kalau dia sendiri didatangi setan atau dia digoda, setan tidak pernah diusir. Pergi, tidak. Dia selalu berkata apa? Ada tertulis. Firman Tuhan berkata begini, setannya lari. Jadi sebetulnya kalau saudara dan saya hidup di dalam firman, setannya berani deket-deket enggak? Enggak berani, saudara. Saya ngalami sendiri. Saya pada waktu di Irian, saya mimpin doa nasional sebelum Krismon, sebelum peristiwa Pak Harto jatuh ini, Tuhan sudah ngomong 2 tahun sebelumnya, pimpin seluruh provinsi, 27 provinsi, datengin untuk doa nasional. Saya bangkitkan sana, saya di Irian, lalu sampai ke Jayapura, sampai ke mana? Ke Lembah Balim sana, terus apa saudara? Saya pada waktu memimpin doa itu, bisa bergabung semua pendeta-pendeta, selesai saya didatangi setan. Tinggi sak rumah ini. Kayak jenderal, pakai merah gitu. Saya sedang duduk sembahyang ngucap syukur, selesai, saya bilang Tuhan tugas saya selesai, saya mau berangkat ke Jayapura, setannya datang di depan saya gitu. Kamu ngobrak-ngabrik kerajaan saya di sini. Saya akan balas kamu. Kalau saudara didatangi setan diomongin gitu terus saudara bilang apa? Oh pasti kalau hamba-hamba Tuhan yang jago-jago pasti bilang gini. Dalam nama Yesus keluar. Oh diguyu saudara. Kalau jenderal yang datang. Sebab dia bilang, kamu awas. Aku ngomong apa? Saya santai aja. Saya bilang, kok setan gede ini segini. Tinggi loh segini. Waduh, tak liatin gitu. Pakaiannya kayak jenderal. Aku yang datang jenderal ini. Saya cuma ngomong gini. Tuhan Roh Kudus, loh. Ini setannya datang Tuhan. Terus apa yang aku ngomong? Loh, saya enggak tolong ngawur itu karepe dewek lagi. Ngerti enggak? Karena rasanya sudah punya kuasa. Itu loh saudara. Makanya aku udah dimintai itu. Dulu dia tadi saksi. Nyonyai telepon. Mau ini. Bayang dewek. Sebab saya selalu doa. Tuhan ini orang ini piye. Tuhan bilang. Kasihan, kasih tahu ya wis. Orang kayak gitu tidak perlu dikasihani, wong sedang dididik mbek Tuhan ben lah. Nah, nyatanya dia memang butuh dhewean no. Ndak bisa ditulungi wong. Wong sebab apa? Isih sombong, gede. Jadi urung belum mengecil. Aku dulu ya gitu modelnya. Makanya aku tuh tidak pernah minta tolong orang bilang, doaake aku, tidak pernah. Sebab orang model dia itu mesti orang sombong. Dan orang sombong itu Tuhan paling benci. Ngerti tidak? Hati-hati. Saya ngalami saudara. Makanya dipencet Tuhan sampai entek-entekan itu ya. Sebab apa? Orang sombong itu paling susah. Nah, saya cuma doa. Sebab saya dari kecil diajari hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kamu dalam jalan seluruh kebenaran firman. Tanpa dia kamu akan kepleset. Jadi saya sudah biasa lalu ngomong, Tuhan Roh Kudus ini setan gede ini segini jenderalnya datang. Tuhan bilang apa? Ingatkan pertemuan kamu sama Tuhan. Saya cuma bilang, setan kamu ingat enggak pertemuan kamu sama Tuhan Yesus. Waktu aku doa puasa 3 bulan itu. Saya mesem gini. Terus dia melotot gini. Ya sudah. Ya sudah lah mau apa kowe. Lari dia. Saudara, kenapa? Karena pada waktu saya doa puasa, saya ketemu
Tuhan Yesus 2. Bukan 1, 2. Waktu yang datang dulu itu Tuhan Yesus. Rupanya, rambutnya Tuhan Yesus itu rambutnya enggak cekak, panjang gini loh. Makanya waktu dulu itu zaman gondrong bilang, "Pak, itu anakmu kok gondrong?" Lho wong tuane gondrong ya ben toh aku. Wong Tuhan Yesus gondrong aku ngono. Lho, Tuhan Yesus gondrong. Rambutnya dawa sak gini aku bilang itu. Aku bilang, "Ya wong Tuhane gondrong ya ben toh, gondrong ya ben." Nah, pada waktu dia datang saya lihat, saya bilang, "Loh Tuhan kok datang?" Saya panggil Tuhan loh saudara. "Loh Tuhan kok datang?" Jawabnya bilang, "Iya aku datang." Loh, kurang ajar enggak? Saya mau sembah, tapi saya ngomong dulu sama Roh Kudus. "Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus datang tak sembah ya?" Tuhan Roh Kudus berkata, "Jangan cepat-cepat sembah." Sudah diomongi gitu saudara. Harusnya tahu toh. Enggak tahu saudara. Nah, itu pengalaman dan saya ngalami sendiri. Sudah diberitahu gitu, enggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Enggak tahu. Akhirnya saya bilang, "Kenapa Tuhan kok datang?" "Masih tak panggil Tuhan." Lalu setan ngomong gini, yang kayak Tuhan Yesus. "Kamu sudah diajar?" "Ya, sama siapa?" "Tuhan," saya bilang. "Kamu dipanggil jadi penginjil, siapa yang manggil?" "Tuhan." "Kamu sudah dididik?" "Siapa yang didik?" "Tuhan." "Nah, sekarang kamu mesti janji sama saya. Seperti kamu lulus dokter, kamu dulu suruh apa?" "Ya, saya suruh berjanji." "Nah, sekarang kamu lulus, kamu janji sama saya." "Janji apa?" Saya bilang, "Lakukan firman Tuhan dengan benar." Logis enggak? Bagus enggak? Kalau saudara ditanya gitu, saudara pasti jawabnya apa? Ya. Saya di dalam pikiran juga bilang ya. Tapi untung belum ngomong. Saya bilang, "Ya logis toh. Wah, aku dulu dilantik jadi dokter ya suruh janji untuk melakukan kewajiban saya dengan benar." Tapi saya konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang, "Tuhan Roh Kudus, ya logis toh ya kalau aku mau melakukan firman Tuhan dengan benar." Jangan cepat-cepat jawab. Kaget aku. "Loh, kenapa Tuhan? Kan melakukan firman Tuhan yang baik." Betul enggak? Saudara, itu jebakan. Kenapa Tuhan? Tuhan Roh Kudus ngulangi lagi. Yang didik kamu siapa? Tuhan. Yang manggil kamu siapa? Tuhan. Sama. Yang ngajari kamu siapa? Tuhan. Pikir, kalau segala-galanya itu Tuhan, kok kamu yang janji? Ngerti aku sadar. Kalau segala-galanya kan Tuhan. Yang melakukan, yang ngajari, yang sembarang. Kok aku yang janji sama dia? Yang garansi dia? Kebalik. Aku bilang gitu. Oh iya betul. Dia yang jamin aku. Bukan aku yang jamin dia. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Wah, saya ngerti gitu langsung bilang, "Kebalik Tuhan." Roh Kudus bilang, jawab. Saya bilang, "Nggak lucu ya Tuhan." Aku bilang gitu. "Kamu minta jaminan aku. Nggak lucu ya. Kamu jamin aku." Muncul Tuhan Yesus yang asli. Saya muncul itu 2 sampai gini. Loh, sing Tuhan Yesus yang mana ini? Rambutnya sama, segalanya sama, jubahnya sama, semua sama. Omongannya sama. Maka dari itu saudara, kalau engkau itu tidak ngalami, saudara tidak akan tahu. Sebab Alkitab berkata, setan bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi Yesus pun. Makanya saya pernah melayani loh saudara. Orang 20 hamba-hamba Tuhan. Doa. Karena apa? Mau ngecek. Ini benar Tuhan enggak? Bayang. Ini ngalami sungguh. Waktu saya doa sama Tuhan ini enggak ngomong apa-apa. Wah sana berkarunia. Aku Yesus datang.
Saya tahu tadi malam kamu berdoa jam 4, kamu berdoa begini. Doamu sampai ke surga. Cerita tentang surga. Diterima oleh bapakmu, gini. Waduh, aku sendiri sudah dibawa ke surga. Jadi ngerti, kok persis. Loh, wah sampai gini. Tuhan, ini engkau sungguh yang datang Pak? Bukan. Tuhan ini tidak ngomong, tidak jawab. Tuhan cuma bilang, diam, perhatikan. Orang 20 semua luar biasa dinubuatkan. Cocok semuanya. Nangis semuanya. Memuji Tuhan semua, Yesus. Terus dia numpangi tangan satu-satu gitu. Sampai ke tempat saya. Saya juga mau ditumpangi tangan. Saya orangnya enggak urusan. Dek kowe berani numpangin tangan ya sukamu. Bukan lalu saya enggak mau ditumpangi tangan. Saya orangnya enggak peduli. Saya kerap kali ditumpangin tangan anak saya juga. Saya bilang, Tuhan ini sampai sana. Sampai tempat saya. Aku bilang, diam. Dia ngomong gini loh saudara. Aku tahu kamu hamba Allah yang setia. Benar tak? Tapi mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Lah bingung aku. Hamba Allah yang setia, kok ora percaya mbek dia. Padahal dia bilang Yesus. Lu kok aneh Tuhan. Diem. Ya wis, aku diem. Semua 20 orang percaya, tinggal kamu yang tidak percaya sama saya. Loh, aku ini sesat dewek apa piye? Aku bilang gitu, bingung. Aku diem aja. Aku cuma komunikasi sama Roh Kudus. Roh Kudus ini jawab piye? Diem. Setelah dia jengkel saudara. Akhirnya kan jengkel, tidak bisa kasih. Yesus tidak pernah jengkel. Ini jengkel. Kamu gini. Loh, kok jengkel? Terus lalu Roh Kudus ngomong sama saya. Buka mata, pandang mata dia. Buka aku matanya. Tak lihati matanya. Mundur dia. Tak lihat matanya gitu terus mundur. Loh kok mundur? Dedek Tuhan kan malah wani mbak aku. Ini kok malah mundur. Mundur. Aku demikian dia mundur aku tahu. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Kristus yang aku sembah, Tuhanku. Buak jatuh dia. Waktu jatuh, siapa kamu? Saya bilang, semua melek. Sudah kadung nyembah ya. Melek. Wah, lu kok jatuh? Yang disembah tadi jatuh. Mak gedeblok. Nah, karena mak gedeblok kan melek. Sing jatuh sapa pikirnya aku. Berarti apa Yusae malah ngadeg. Sapa kowe? Aku bilang. Dia jawabnya apa? Aku Yesus Lucifer. Namanya Yesus sama. Habis itu, kamu siapa? Yesus Lucifer. Lalu ketawa-ketawanya nyereming. Kerasnya luar biasa. Semua sudah ketipu aku. Saudara, kau kalau tidak ngalami sendiri, hati-hati. Padahal itu hamba-hamba Tuhan, dia setia, doa puasa. Dia mengabdi, kelihatannya sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Kesalahannya di mana? Mengejar karunia. Mengejar karunia, tapi tidak dicek dengan Alkitab. Keblosok. Maka dari itu saudara, Tuhan berkata apa? Bukan kamu berkarunia banyak lalu kamu masuk surga. Tidak jaminan. Karunia itu dipakai untuk melayani. Bukan untuk tiket masuk surga. Tiketmu masuk surga, nama Yesus dan berbuah. Buah-buah roh. Bukan berbuah jiwa. Buah-buah roh itu tiket masuk surga. Karena apa? Alkitab yang ngomong. Jikalau engkau menurut aku firmanku, maka engkau berbuah lebat, Bapakku dimuliakan. Dan kamu murid-muridku. Itu tiket masuk surga. Bapaknya seneng saudara.
Maka dari itu kita harus belajar kayak Tuhan Yesus. Allah sudah menciptakan saudara dan saya, dia mau menolong harus mengorbankan anaknya sendiri. Supaya Taurat itu digenapi. Dan setelah dia mengorbankan anaknya, ingat saudara, Yohanes 3 bilang apa? Karena Allah mengasihi isi dunia. Tapi saudara harus tahu, segala sesuatu untuk menyelamatkan ada harga yang saudara harus bayar. Saudara kerap kali masalahmu mau selesai toh? Kamu kepingin keluargamu diselamatkan? Kamu kepingin saudara-saudaramu mengenal Yesus? Ada harga yang saudara harus dan saya bayar. Tuhan Allah kepingin saudara dan semua dunia ini selamat. Dia membayar harga anaknya sendiri harus turun. Saudara mau selamat. Saudaramu mau selamat. Saudaramu kepingin supaya mengenal. Saudara harus ada harganya dibayar. Apa? Saudara perhatikan. Alkitab berkata apa? Satu orang diselamatkan. Seluruh keluarga diselamatkan. Jadi yang bayar siapa? Satu orang itu. Perhatiin saudara. Yohanes 3:16 itu untuk dunia. Untuk saudara dan saya. Tapi 1 Yohanes 3:16 itu bagian saudara dan saya. Jadi kalau coba baca, lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu bagian saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak mau bayar, mana mungkin saudara kepengen rencanamu, kehendakmu, masalahmu bisa selesai. Tidak bisa saudara. Harus ada yang mau bayar. Caranya bayar bagaimana? Saudara dan saya mengikut, masuk di dalam dirinya Yesus. Apa? Mengorbankan dirimu sendiri. Di dalam 1 Yohanes bilang apa? Kalau Yesus sudah mati buat kita, di situ dikatakan apa? Maka kita apa? Wajib. Di situ ditulis toh? Maka kita juga wajib mati untuk siapa? Saudara kita. Jadi kalau saudara tidak ada yang mau bayar, tidak mungkin. Makanya saudara kalau engkau mau masalahmu selesai, baca Alkitab. Hidup di dalam firman, kamu masuk, firman masukkan dalam hatimu banyak-banyak. Lalu kamu tunduk segala sesuatu Yesus. Jangan karepmu dewek. Apapun kamu tanya dong. Wong Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara. Sehingga apa yang Yesus mau, Roh Kudus yang ngomong. Nah, banyak orang tanya gini, Pak, tapi kok saya enggak Tuhan Yesus kok enggak ngomong sih Pak sama saya? Loh, kenapa kamu kepengen Tuhan Yesus ngomong tapi kamu enggak pernah dengar ngomongnya? Karena yang kepengen ngomong kamu. Tapi kamu masih ngatur Tuhan. Coba, kamu sekarang kepengen ngomong sama presiden. Yang nentukan dia mau ngomong sama kamu atau kamu yang nentuin dia? Dia yang ngomong. Kalau dia sudah ngomong baru kapan kamu bisa ketemu dia. Betul dah? Tapi kalau kamu sama Tuhan yang nentuin kamu apa Tuhan? Harus puasa, harus begini, supaya Tuhan yang ngomong. Yang nentuin kamu apa Tuhan? Kita. Lah ya, selama kamu masih pakai akalmu ngatur, tidak bisa. Sebab Tuhan itu watake aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Nek kamu tidak mau, dia mau. Sebabnya apa? Lah dia yang punya kuasa. Sak suka-sukai dheweke to. Aku kerap kali
sembayang gini, Tuhan gue meh ngomong be apa sih Tuhan? Nanti ini Tuhan ini diem aja. Tapi kalau dia mau, saya baru lutut gitu, belum ngomong gini, Tuhan mau ngomong pada, baru berlutut Tuhan bilang, gue nanti ngomong ini ya, kayak ini tadi, oh gitu, yo, wis toh, penak toh, dia yang mau. Mau kadang-kadang itu saya sembahyang 2 jam, Tuhan ini tidak ngomong. Karena waktu ini sudah habis, saya pergi ke WC, mau mandi, siap-siap mau khotbah, di WC sedang tenang gitu. Tuhan ini ngomong cerita, gue nanti gini dulu, Tuhan, di WC, kok cerita, dia emang tanteni dari kamar, enggak cerita, aku bilang itu, ya sak sukaku toh. Loh, maksudku itu kan dok kamar lu resik, ya toh. Tuhan bilang apa? Lebih resik dok WC daripada dok kamarmu. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Kan WC bau. Sebelum mbok keluar ke, kan dok di dalammu. Waktu aku dok kamar tadi sembahyang, kotoranmu sudah keluar belum? Belum. Dok di dalam dah? Ya. Lah aku dok mana? Ya dok di dalamku. Lah kan ubek-ubek satu-satu. Lumayan nih mbok kotor ke metu kabel lah aku resik to malahan. Aku bilang Tuhan gue itu aneh-aneh. Tuhan itu suka humor, saudara. Lucu nih luar biasa. Sampai aku kadang-kadang ketawa dewek, kepingel-pingel dewek. Karena apa? Suka humor Tuhan itu. Mau nih gitu. Makanya saudara, tugas saudara dan saya belajar seperti Yesus. Yesus tidak pernah berkata gini loh. Aku bisa semua. Enggak. Apa yang aku lakukan? Aku tanya dulu dan lihat Bapak melakukan. Ngerti? Jadi saudara dan saya kalau melakukan apapun, tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus di dalam hati saudara sudah diberikan. Lah piye Pak tanyai? Loh kok piye tanyai? Loh kok percaya ndak Roh Kudus ada di dalam kamu? Percaya? Ya ngomong wae. Makanya itu saya bilang ngomong toh. Tuhan Roh Kudus gini, aku mah gini. Ngomong, aku bilang itu. Lah tapi gak ngerti loh, disuruh ngomong gak ngerti. Lah sebabnya kalau saudara bilang, kalau mau ngomong langsung minta balesan langsung, itu hak. Itu bukan hak saudara. Haknya Bapakmu di surga. Dan Tuhan itu aneh. Ada orang bisu. Nah didoakan, bisu, aku bilang gini, kasihan dong Tuhan bisu ini. Nah itu pita suaranya putus karena suaminya menyeleweng, dia tegang, putus, bisu. Kalau Belanda, Amerika bilang enggak bisa, tetap bisu selamanya. Udah, terus akhirnya ketemu aku bilang, Tuhan kasihan ya Tuhan. Cuma ngomong gini, suruh teriak-teriak. Coba. Wong bisu suruh teriak-teriak. Piye coba? Kalau saudara yang dikasih tahu sama Tuhan gitu, saudara ndak bantah Tuhan ndak? Wong bisu kon teriak-teriak. Lah aku bilang, aku orangnya ndak pernah bantah, cuma gini. Apa Tuhan suruh teriak? Teriak-teriak. Tiap pagi bangun teriak-teriak. Dia yang jawab. Nulis tidak keluar. Tuhan tidak suruh kamu bersuara. Tuhan suruh kamu teriak. Tidak keluar suara. Karena pikiranmu itu kalau teriak mesti suara-suara. Iya toh? Itu salah. Kamu tugasmu cuma nurut. Teriak. Tidak keluar suara tidak. Masalah itu bukan urusan kamu. Tapi yang penting nurut. Nah, nurut. Dia bilang gini, teriaknya bagaimana? Nulis teriak. Wong teriak kok bagaimana? Ini bingung aku sampean. Ya teriak. Ya keluar suara. Loh, aku bilang orang ini ternyata saudara tahu, ini Nyonya ternyata tukang merintah, jadi tidak bisa diperintah, susah.
Makanya itu perempuan-perempuan kalau tukang merintah itu, waduh. Ternyata degil kopoh. Dikasih tahu tuh susah. Aku bilang, tiap pagi bangun, teriak. Keluar suara, tidak keluar suara, bukan urusan kamu. Teriak. Sekarang teriak. Tak suruh toh. Teriak. Ya cuma tidak keluar apa-apa. Teriak. Teriak apa? Kamu sembahyang teriak. Tuhan Yesus, teriak sekeras-kerasnya. Ya sudah ya, itu ulangi terus tiap hari ya. Nah, sudah saya pulang. Jadi saya tidak doakan saudara. Dia tiap jam 4, istri suaminya tidur, dia di sebelah. Teriak. Saudara tahu sebulan kemudian, satu hari, satu pagi, dia teriak. Tuhan Yesus, kaget suaminya. Kayak ada gempa, suaminya langsung, ada apa? Karena tahu-tahu keluar. Sudah sebulan, enggak keluar pelan-pelan. Itu enggak saudara. Saudara kepengennya gitu dah. Pelan-pelan gitu mulai keluar. Enggak, sama sekali enggak ada. Tahu-tahu jedut, waras gitu. Ada apa? Dia bilang, aku bisa ngomong. Suaminya bilang, oh iya, baru ingat kalau dia ini bisu. Baru ingat kalau istrinya itu bisu. Oh ya. Ngomong. Ngomong bukan karena diduakan. Ngomong mujizat terjadi. Pita suaranya balik. Ada lagi senarnya. Bukan karena diduakan. Tapi karena menurut firman. Maka dari itu rahasianya saudara baca firman. Nanti kalau firman itu muncul di dalam pikiran dan hatimu, itu lakukan. Itu rema, itu mesti jadi. Di Semarang ada satu keluarga. Minta doa gini, Pak saya ini sudah bertahun-tahun kawin 7 tahun tidak dikasih anak sih Pak. Aku bilang, ya minta Tuhan. Sudah doa Pak. Baca Alkitab, sudah Pak, sudah. Tapi kok sampai sekarang tidak dikasih. Saya bilang gini. Ayo tanya Tuhan ini pitah Tuhan. Aku minum keramu kayak anak kenapa? Nah, mau tak kasih anak itu bagaimana? Wong surat kawinnya tidak punya. Lah nanti anak itu anaknya siapa? Wah aku kaget. Loh kue itu kawin itu tidak punya surat kawin toh? Ya memang tidak punya. Lah kalau kamu dikasih anak nanti anaknya siapa itu? Aku minum. Kumpul kebo aku. Terus dia bilang, oh iya, urus surat kawin, bereskan. Bilang pendeta, minta diberkati. Tuhan nanti beri. Udah, sana. Diurus saudara, setahun. Tapi karena ngurus itu setahun, selesai, dia tidak sabar. Jadi mau ke Jakarta, mau ditiup, mau dibuka, mau apa kayak itu berapa juta, 10 juta apa bilang. Untungnya kakaknya itu sadar. Kakaknya bilang gini, Pak Yusak dulu pesen apa? Suruh ngurus surat toh. Selesai kapan? Besok. Ya sudah. Urus dulu, kamu booking sana. Jangan datang dulu. Urus dulu selesai. Habis itu cek dulu sama dokter. Di sini. Dicek, diperiksa di sini saja. Sudah ada isinya apa belum? Kalau belum, kamu pergi ke Jakarta untuk ditiup, diapake itu. Oh ya, selesai, diberkati. Besok lusanya cek. Nah, lusanya lagi mau pergi ke Jakarta, janjian sama dokter itu. Dicek, dia bilang gini. Dokter bilang, long sudah ada isinya gitu kok. Tuhan luar biasa toh. Saudara melakukan firman, maka semuanya akan digenepi. Tapi saudara kepengennya apa? Digenepi dulu. Nah, itu ngatur Tuhan lagi toh. Ya itu modelmu itu gitu. Maka dari itu saudara, sekarang malah saya ke Semarang dia bilang, Pak terima kasih Mbak Tuhan. Orang aku sing kei. Ya Pak, itu jadi loh Pak, jadi. Iya jadi wong kowe sudah punya surat. Belum punya surat ya ora bakal dikai wong Tuhan tuh sayang sama kamu. Lah anaknya sapa nanti aku minum.
anak haram. Kayak gini kan anak sungguhan, ya toh. Wong sudah ada surat-suratnya. Maka dari itu saudara, bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Segala perkara bisa terjadi bagi orang percaya. Jadi maksudnya percaya itu lakukan firman Tuhan sebagai rema itu tadi. Jangan banyak mikir-mikir. Kalau suruh teriak ya teriak gitu loh. Gak usah, lu teriak itu kan mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini. Gak usah. Tuhan memang suka bikin kejutan. Saya pada waktu suruh bangun rumah itu gitu. Tuhan bilang, rumahmu robohin. Lu kaget toh. Lu rumah kok dirobohin piye ta Tuhan? Robohkan. Nah, terus bangun 2 tingkat. Lu lah bangun 2 tingkat tuh duitnya piye ya? Aku bilang itu. Mobilmu jual. Ya wis lah, aku bilang menyunyahku. Yang ayo kita cari rumah kontrakan. Mobil dol kasih ke pemborong suruh bongkar semua rata dengan tanah. Lupa ini habisnya kira-kira 100 juta lebih loh. Tahun 70-an loh, tahun 90. Ya wes, lah punya ini duit tak 40 kok. Harga mobilnya 40. Ya wes ini pakai dulu pokoknya deh. Kurang sudah tinggal 5 juta atau 10 juta. Lapor ya, supaya aku lapor sama Tuhan. Oh ya. Jadi yang tinggal 5 juta dia bilang, Pak, duitnya tinggal 5 juta loh. Oh iya, Tuhan tinggal 5 juta loh, boh loh ya. Ora ono sing isin kowe loh ya, aku sing ngakono. Saudara tahu? Dia bilang, dia mau ngirit ini saudara. Pagar itu, tembok itu 2,5 meter, enggak dibongkar. Pinggir jalan, pikirnya gini, nanti toh masih bagus. Saudara tahu? Jam 3 tinggal tembok itu toh roboh dewek ke jalan. Aku bilang hati-hati kowe gak nurut Tuhan itu nanti dek mateni orang bubar kowe aku. Lah ya toh sepanjang 20 meter 3 meter roboh ke jalan sampai kayak bom. Untung gak ada orang jalan, kalau ada orang jalan mati. Aku bilang, Tuhan bilang ratain. Aku bilang, lang pikirku ngirit lah, ngirit turut lagi aku. Bangun. Waktu dibangun sudah mau ngecor ini, ndak ada semen, saudara. Semen itu ndak ada, karena apa? Mau naik. Nah ini ndak dicor, kira-kira 1 bulan. Aku ndak bakal bisa ngaleh, wong aku kontrak cuma 6 bulan. Dia bilang gini, Pak, ndak ada semen Pak. Dan sekitar ini 2 bulan. Ya wes toh aku minum. Aku tak lapor Tuhan. Saya cuma lapor, Tuhan butuh semen. Meh ngecor. Tapi pemborong bilang semua di Bandung tidak ada semen. Ya wes ben sukamu. Saya cuma ngomong, terus saya khotbah di Cirebon. Khotbah enggak nyinggung pembangunan, enggak nyinggung, saya khotbah biasa. Habis selesai 1 orang datang sama saya. Pak, Tuhan kok ngomong sama saya sih Pak? Ngomong apa? Lah, kowe duwe semen. Wah aku punya, aku dealer semen. Lah kok ora mbok jual? Lah meh mundak kok Pak. Berapa lama ini? Kira-kira 2 bulan enggak ada semen. Lah terus Tuhan ngomong mbek aku apa? Aku suruh besok Tuhan bilang kirim semen ke tempat Yusa. Berapa? 400 sak. Bayangin saudara. Lah aku bilang, ya wis kono kirim. Ya sesuk tak kirim Pak, pasti sampai. Siang sudah sampai. Waktu sampai, pemborongnya saya bilang, besok jam 1 ada semen. Dari mana Pak? Wis ora usah ngerti, pokoknya datang dewek. Berapa? 400 sak. Waduh, cukup Pak sampai selesai. Ya wis. Saudara tahu apa terjadi? Sedang dibongkar ini semen. Ada orang pendeta jalan dari kampung. Dung. Dia lihat ada semen dibongkar. Tuhan ini ngomong sama saya gini. Pendeta itu mau pinjem semen mbek kue. Lah terus piye Tuhan? Gak usah pinjem. Perpuluhannya kayak nondek nenek. 40 sak. Dia butuhnya cuma 40 sak. Oh gitu ya weh. Jadi pendeta ini ting belum nembung ini, belum ngomong ini. Akhir jalannya. Pak pendeta. Oh kenapa Pak? Kue meh pinjem semen toh? Kok Pak Yusa kok tahu?
Tuhan ngomong sama saya, kue mau minta pinjam semen. Ya, ngambil becak, ambil 40 sak. Wah, itu memang butuh saya Pak. Ya wes karena ambil. Terus bagaimana Pak? Ambil itu perpuluhan. Sana bawa pulang. Dia bilang, wah Tuhan luar biasa. Saudara, hidup saudara dan saya itu langkah demi langkah diatur oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Makanya itu kalau kamu ini bubu kalau ada yang mengandung barang itu ngomong tiap malam tuh doake, bapak mbek mboke itu doake. Sebab anakmu itu kalau sudah berapa bulan itu sudah dengar, sudah mendengar. Jadi bapak mbek ibune ribut itu anaknya dengar loh. Jangan dikira enggak. Makanya tiap malam tuh sembahyang gini. Nah, bapaknya sembahyang sih. Nah, kowe jadi anak yang baik ya, cinta Tuhan. Jangan kayak bapakmu. Dia bapaknya sembahyang jangan kayak mboke. Lho ya mboke watake kan elek to, kurang ini ngono ya to sing apik ya nak. Lah nanti mamae ya sembahyang. Nah, betul papahmu, watake mamah itu jelek gini-gini, tapi bapakmu ya jelek, nah. Terus kasih tahu, jeleknya bapak iku kowe aja niru, itu elek gitu ke. Lalu nanti anakmu keluar tuh lumayan. Sebab dari dalam sudah dikasih tahu, Saudara. Loh itu Alkitabiah loh. Jangan kamu kira aku ngajari ini cuma dongeng apa? Alkitabiah. Sebab pada waktu Maria ketemu Elizabeth, anak di dalam perutnya Elizabeth itu loncat-loncat loh, dengar salam. Ngerti, makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu tuh jangan kue nanem susah nanti. Dek kue dak nurut, anakmu nanti keluar, anti. Dek bapak mboke repot kue nanti. Maka dari itu, hidup itu dimulai dari dalam kandungan. Engkau akan menuntun umat Allah, anak-anak yang ilahi. Yang akan menyenangkan hati Tuhan dan menggenapkan rencananya Tuhan. Ikuti Tuhan. Tuhanmu itu luar biasa. Firman-Nya semua digenapi. Supaya kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kau dengar anak-anakmu satu demi satu Tuhan. Punya masalah, punya persoalan. Tetapi biar mereka mengerti bahwa hanya dengan di dalam Yesus dan firman-Nya dapat mengubah semuanya ini. Seperti Yesus mengubah dunia ini, kita pun akan mengubah dunia ini dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dan tanamkan firman-Mu ini dalam hati mereka sehingga mereka dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu. Karuniakan roh kepekaan supaya mereka mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.